Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyebut perang dengan Iran bisa berlangsung jauh lebih lama dari 4 hingga 5 pekan. Drone milik Iran menyerang kedutaan besar Amerika Serikat di Riyadh, Arab Saudi. Otoritas tempat mengatakan serangan mengakibatkan kerusakan ringan. Bupati Pekalongan Fadia Rafiq terjerat operasi tangkap tangan KPK di Jawa Tengah. Penangkapan diduga terkait korupsi pengadaan barang dan jasa. Halo, apa kabar saudara? Selamat datang di program berita Kompas Petang, hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Saya, Cindy Permadi. Dan saya Dipon Nurbahagia, kita mulai Kompas Petang selengkapnya, saudara. Saudara, rekaman video dirilis Departemen Pertahanan Amerika Serikat menunjukkan serangan rudal Tomahawk ke Iran dari kapal perusak rudal berpemandu USS Sprance, serta serangan udara yang dilakukan oleh Komando Pusat Amerika Serikat selama operasi Epic Fury. Perang di Timur Tengah semakin memanas ketika Israel dan Amerika Serikat menghantam Iran pada Senin waktu setempat. Intensitas serangan pembunuhan pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, dan kurangnya rencana penyelesaian yang jelas menunjukkan bahwa konflik tersebut tidak akan berakhir dalam waktu dekat. Iran telah lama mengancam akan menyeret kawasan itu ke dalam perang, termasuk menargetkan Israel, negara-negara Arab Teluk, dan aliran minyak mentah yang sangat penting bagi pasar energi global. Semua itu menjadi sasaran serangan pada hari Senin. Serangan Amerika Serikat Israel ke Iran menyasar salah satu lokasi di dekat kedutaan besar Rusia di Teheran. Warga setempat mengevakuasi korban luka, sementara sejumlah jenazah masih berada di pinggir jalan. Belum ada laporan pasti mengenai jumlah korban tewas akibat serangan ini. Kerumunan orang terlihat berlari menyelamatkan diri saat serangan udara menghantam dekat kedutaan besar Rusia di Teheran pada hari Senin waktu setempat. Amerika Serikat dan Israel pertama kali menyerang Iran pada Sabtu pagi
dengan serangan udara berlanjut pada hari Minggu dan Senin. Teheran mengatakan pihaknya membalas dengan serangan terhadap Israel dan aset Amerika Serikat di kawasan itu dengan serangan dilaporkan terjadi di berbagai negara di seluruh wilayah Teluk. Garda Revolusi Iran merilis rekaman yang diklaim momen peluncuran rudal hipersonik generasi terbaru Fatah II atau Fatah II sebagai bagian dari operasi True Promise 4, kampanye untuk membalas serangan Amerika Serikat dan Israel. Rudal penerus Fatah I adalah kendaraan luncur hipersonik yang dirancang untuk mencapai kecepatan dan kemampuan manuver tinggi. Korps Garda Revolusi Islam Iran دفتر نخست وزیر جنایتکار رژیم صهیونیستی و مکان استقرار فرمانده نیروی هوایی ارتش این رژیم در حملات هدفمند و غافلگیرانه موشک‌های خیبر در موج دهم مورد حمله و ضربه سخت نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران قرار گرفتند. سرنوشت نخست وزیر رژیم صهیونیستی در حاله‌ای از ابهام قرار گرفته است. حملات موفق موشکی ایران علیه سرزمین‌های اشغالی در موج دهم متمرکز بر پردیس حکومتی رژیم صهیونیستی بوده است. Sementara itu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengunjungi lokasi tempat perlindungan bom di Beit Shemesh yang hancur akibat serangan langsung roket Iran yang menewaskan sedikitnya 9 orang. Netanyahu berada di balik garis pengamanan, memeriksa kerusakan, dan berbicara dengan para pejabat di lokasi kejadian. Netanyahu mengecek bekas serangan Iran usai IRGC mengatakan mereka telah menyerang kantor Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. The tyrants of Tehran target civilians. We target the tyrants of Tehran to protect civilians. I've said for many years that they threaten not only Israel and not only America. And if this regime, this terrorist regime of the kind we've never seen in the world, if they get nuclear weapons and the means to deliver them, ballistic missiles, intercontinental ballistic missiles, they will threaten all of humanity. So we set out to protect ourselves. Amerika Serikat dan Iran saling gertak dan menyatakan siap terlibat dalam perang panjang. Bahkan Amerika menyebut perang ini bisa berlangsung 4 hingga 5 pekan. Operasi militer Amerika Serikat ke Iran diperkirakan akan memakan waktu cukup lama. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyebut serangan militer ke Iran bisa berlangsung jauh lebih lama dari 4 hingga 5 pekan. Trump mengaku tidak bosan dengan operasi militer seperti ini. And we have, right from the beginning, we projected 4 to 5 weeks, but we have capability to go far longer than that. We'll do it. Whatever somebody said today, they said, oh, well, the president wants to do it really quickly. After that, he'll get bored. I don't get bored. There's nothing boring about this. Menanggapi pernyataan ini, Dubes Iran untuk Indonesia Muhammad Borujerdi menyatakan negaranya telah siap berperang melawan Amerika Serikat dan Israel. Bahkan kesiapan perang ini menurut Borujerdi lebih siap dari perang 12 hari antara Israel dan Iran yang pernah terjadi pada Juni 2025. چندین بار به اونها اخطار کردیم و گفتیم ما مایل به جنگ نیستیم، جنگ چیز خوبی نیست، ما جنگ رو دوست نداریم، ما نمیخوایم منطقه ناامن بشه، ما نمیخوایم اقتصاد منطقه آسیب ببینه که باعث آسیب دیدن اقتصاد همه کشورهای دنیا خواهد شد.
اقتصاد همه کشورهای مستقل دنیا از این قضیه آسیب خواهد دید و شما میتونید تحلیل بکنید که اقتصاد کشور شما هم از این جنگ آسیب خواهد دید. Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan terkoordinasi terhadap sejumlah target militer Iran Sabtu pekan lalu. Sebagai tanggapan, Korps Garda Revolusi Iran meluncurkan serangan rudal dan drone yang menargetkan Israel. Pangkalan militer Amerika Serikat di Uni Emirat Arab, Bahrain, Qatar, dan Kuwait juga jadi sasaran. Saudara, KPK menangkap Bupati Pekalongan Fadia Arafik beserta 2 orang kepercayaannya dalam operasi tangkap tangan kasus korupsi di Jawa Tengah. Keluarga suami istri korban perampokan di Bekasi berharap polisi dapat menemukan perampok yang menganiaya ayah mereka hingga tewas. Keluarga suami istri korban perampokan di Bekasi berharap polisi dapat menemukan perampok yang menganiaya ayah mereka hingga tewas. Keluarga menyerahkan proses penyelidikan perampokan dengan kekerasan kepada polisi. Keluarga berharap pelaku bisa segera ditemukan dan dihukum seadil-adilnya. Keluarga harap pelaku bisa dihukum berat karena perampok ini membuat ayah mereka tewas dan sang ibu terluka berat. Beberapa polisi sudah datang ke rumah dari Polda dan juga dari Mabes, sudah melakukan penyidikan dan olah TKP. Kami dari keluarga meminta keadilan, semoga ayahanda kami bisa terungkap siapa pelakunya, karena ini menurut kami lebih mengarah kepada kasus pembunuhan ya. Jadi mungkin informasi yang tersebar melalui media sosial kita perlu tunggu klarifikasinya langsung dari pihak kepolisian. Coba mendobrak pintu, namun handle pintu itu dirusak, Mbak, oleh terduga pelaku. Masuk bersama keluarganya dan melihat bapaknya sudah bersimbah darah di atas tempat tidur. Ya. Dan ibu di lantai dasar. Polisi menyelidiki dugaan perampokan yang berujung penganiayaan sepasang suami istri di Jati Bening, Bekasi, Jawa Barat. Pelaku diduga menganiaya korban hingga sang suami tewas di atas tempat tidurnya, sementara sang istri terluka berat. Dalam olah tempat kejadian perkara, polisi mencari DNA dan sidik jari pelaku mulai dari kamar korban. Pintu dan jendela rumah juga diperiksa karena pelaku sempat merusak dan mengunci korban. Hingga tembok pagar rumah karena terdapat jejak pada dinding. Polisi menyebut tak ada CCTV yang merekam saat peristiwa terjadi, sehingga polisi harus mengumpulkan jejak DNA hingga sidik jari pelaku dari tempat olah kejadian perkara. Sendiri kami baru temukan itu yang terpasang di tetangga korban pas di sebelahnya. Di mana 20,1 juta barel per day itu termasuk di dalamnya adalah Indonesia melakukan impor crude dari Middle East yang melewati Selat Hormuz. Namun kita menuju dulu ke Kementerian SDM, kita dengarkan pernyataan dari Menteri SDM Bahlil Lahadalia. Dari total impor crude kita dari Middle East itu kurang lebih sekitar 20-25%. Selebihnya kita ambil dari Afrika, dari Angola, dari Amerika, kemudian dari beberapa negara lain seperti Brazil. Jadi secara keseluruhan impor kita untuk crude 20-25% dari Selat Hormuz, selebihnya tidak dari sana. Apa strategi yang harus kita lakukan agar kita tidak terperangkap dengan dinamika global? Jujur saya katakan bahwa dari intelijen kami, dari kajian kami, dari komunikasi kami dengan berbagai negara di dunia,
Sekalipun informasi disampaikan bahwa ketegangan ini akan selesai dalam waktu, ada yang mengatakan 5 hari, ada yang mengatakan 2-4 minggu. Sekali lagi saya katakan bahwa ketegangan ini tidak bisa kita meramalkan kapan selesai. Bisa cepat, bisa lambat. Nah, dalam rangka itu kami mengambil alternatif terjelek. Katakanlah ini lambat. Maka apa skenarionya? Skenarionya adalah sekarang ini untuk crude yang kita ambil dari Middle East, sebagian kita alihkan untuk ambil di Amerika. Supaya apa? Ada kepastian ketersediaan crude kita. Yang kedua, impor kita kan untuk solar kan udah selesai. Yang kita impor sekarang bensin. RON 90, 93, 95, 98. Alhamdulillah secara kebetulan untuk mengimpor jenis bahan BBM seperti ini tidak kita lakukan dari Middle East. Tapi kita lakukan dari negara-negara di luar Middle East, termasuk dalamnya adalah Asia Tenggara. Jadi ini relatif nggak ada masalah. Yang ketiga adalah persoalan LPG. LPG kita impor 7,3 juta ton per tahun dan tahun ini dinaikkan menjadi 7,8 juta ton. 70%-nya sekarang kita ambil dari Amerika. 30%-nya dari Middle East, dari Saudi Aramco. Kita tahu bahwa dari informasi dinamika ketegangan di Timur Tengah juga terkait dengan Saudi Aramco, itu juga kena kemarin dinamika di sana. Maka alternatifnya adalah kita switch lagi supaya kita tidak mau ambil risiko. Sebagiannya kita switch lagi untuk kita belanja di negara yang tidak ada kaitannya dengan Selat Hormuz. Yang ketiga, yang keempat adalah pasti dampaknya kepada persoalan harga. Kita tahu bahwa di dalam APBN kita harga ICP itu $70 per barel. Dan sekarang sudah naik menjadi 78 sampai $80 per barel. Ini yang akan kita harus hati-hati, ini berdampak pada kenaikan subsidi yang akan ditanggung oleh negara. Tapi di sisi lain dengan kenaikan harga ICP itu juga negara mendapatkan pendapatan. Karena kan kita berkontribusi kan kurang lebih sekitar 600.000 barel sampai 600.000 lebih barel per day. Nah, selisih ini yang sedang kita hitung. Arahan Bapak Presiden kepada kami adalah kita harus sangat berhati-hati untuk menghitung semuanya dengan tetap memastikan ketersediaan BBM dalam negeri untuk memberikan kepastian kepada pelayanan kepada masyarakat kita. Khusus untuk menyangkut dengan persiapan hari raya, Hari Raya Idul Fitri, bulan puasa, alhamdulillah teman-teman, saya menyampaikan bahwa untuk stok BBM kita, crude, BBM, LPG, itu semua rata-rata di atas standar minimum nasional. Kita tahu bahwa standar minimum nasional adalah 21 hari. Ini semuanya di atas 21 hari. Dan memang secara faktanya ketahanan energi kita, storage kita, itu maksimal di angka 25 sampai 26 hari. Nggak lebih dari itu. Makanya sekarang pemerintah lagi sedang berusaha untuk membangun storage yang kapasitasnya bisa sampai dengan 3 bulan. Karena itu standar internasional. Berikut pasti ada pertanyaan adalah bagaimana dengan persoalan PLN. Saya mencoba untuk melihat dinamika itu juga. Teman-teman media bahwa RKAB untuk batu bara dan nikel itu memang kita lagi menata. Kita melakukan penyesuaian. Kenapa kita menata? Karena memang ini kita hitung betul antara supply and demand. Idealnya adalah batu bara kita produksi banyak, volumenya besar, tapi harganya juga harus bagus. Tapi apa yang terjadi? Sekarang kita produksi banyak, tapi harganya kan lagi jatuh. 43% dari total batu bara yang diperdagangkan itu disuplai dari Indonesia. Total batu bara yang diperdagangkan di dunia itu 1,3 miliar ton. Dan kita menyuplai kurang lebih sekitar 500 sampai 550 juta ton. Tapi apa yang terjadi? Harganya bukan kita yang mengendalikan. Harganya di luar yang mengendalikan. Ideal harganya bagus.
Karena supply and demand-nya, supply-nya besar, demand-nya harganya jadi murah. Bahwa pengelolaan sumber daya alam kita ini barang milik negara. Dan negara ini dikelola harus dengan hati-hati. Pemerintahan tidak akan pernah berhenti. Pemimpinnya yang berganti, suatu saat bukan lagi saya jadi menteri. Kita mempersiapkan kepada generasi berikut. Jadi jangan kita mengobrol murah barang-barang kita. Nah kaitannya dengan itu, dengan kita melakukan penataan terhadap RKAB, dengan memprioritaskan untuk memaksimalkan memenuhi kebutuhan nasional, termasuk dalamnya adalah kebutuhan PLN. Untuk kebutuhan PLN, teman-teman media dan seluruh rakyat Indonesia, saya memastikan bahwa sampai dengan bulan Maret, April, no issue. Karena kita mengikuti terus perkembangan kebutuhan batubara terhadap PLN. Dengan tetap memperhatikan kualitas dan harga yang ekonomis. Ini yang sekarang kita lagi tata. Tujuannya apa? Agar jaminan pasokan dalam negeri bisa kita pastikan tersedia, tapi juga harga juga bagus, supaya pengusaha juga bisa dapat harga yang baik. Tapi juga mampu kita mengelola sumber daya alam kita dengan berkesinambungan yang baik. Kita harus menjaga ini agar anak cucu kita yang suatu saat akan memimpin negara ini juga, mereka harus juga bisa melanjutkan dengan baik. Lingkungan kita juga harus melakukan dengan baik. Tidak boleh kita melakukan penambangan dengan jor-joran tanpa memperhatikan nilai yang baik dan lingkungan yang baik. Saya pikir itu beberapa hal penting yang perlu saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini terkait dengan hasil rapat Dewan Energi Nasional yang diperintahkan oleh Bapak Presiden sebagai Ketua Umum Dewan Energi Nasional kepada kami untuk mampu menjabarkan, membuat hal-hal yang penting strategis untuk keberlangsungan dan stabilitas energi nasional kita. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Yang pertama adalah menyangkut dengan dua kapal yang dari Selat Hormuz yang sekarang lagi balik. Tadi juga dibahas oleh Pertamina. Kita lagi upaya diplomasi agar ada cara yang lebih baik untuk mereka bisa dikeluarkan. Andaikan pun itu tidak dikeluarkan, kita sudah cari alternatif untuk mencari sumber crude dari yang lain. Dan sudah dapat. Kita sudah dapat. Jadi saya pikir itu tidak menjadi sesuatu yang itu problem. Pemerintah mengakui ada 20-30% minyak kita yang diimpor melalui lewat Selat Hormuz, namun karena tidak bisa diprediksi kapan eskalasi ini akan berakhir, sehingga pemerintah menyiapkan beberapa skenario untuk memastikan ketersediaan di dalam negeri. Salah satunya adalah dengan mengalihkan sumber impor dari Amerika Serikat maupun negara Asia Tenggara. Kita ke sorotan lain, Saudara. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menangkap Bupati Pekalongan, Fadia Arafik, dalam operasi tangkap tangan di Jawa Tengah. KPK juga menangkap 2 orang lain yang merupakan ajudan dan orang kepercayaan sang bupati dalam dugaan korupsi. Menurut juru bicara KPK, Budi Prasetyo, tim penyidik melakukan operasi tangkap tangan di wilayah Pekalongan, Jawa Tengah. Budi menjelaskan penangkapan ini berkaitan dengan dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa. Budi menambahkan tim penyidik KPK lainnya saat ini sedang berada di Pekalongan untuk memeriksa sejumlah pihak lain guna menggali keterangan yang dibutuhkan. Adapun dugaan tindak pidana korupsi dalam kes kali ini adalah berkaitan dengan pengadaan di wilayah Pemkab Pekalongan. Kemudian kami juga ingin menyampaikan bahwa tim saat ini juga masih terus melakukan pencarian kepada pihak-pihak terkait lainnya, dan kami juga mengimbau agar para pihak-pihak dimaksud bisa kooperatif sehingga dapat membantu dalam proses penanganan perkara ini.
KPK juga menyegel sejumlah ruangan di kantor pemerintahan Kabupaten Pekalongan. Sejumlah ruangan yang disegel KPK berada di lantai 2. Salah satu yang disegel adalah ruangan kantor Bupati Pekalongan dan kantor Sekretaris Daerah Pemkab Pekalongan. Tim KPK juga menyegel ruangan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Pemkab Pekalongan. Lalu apa saja yang sudah bisa diungkap KPK terkait operasi tangkap tangan Bupati Pekalongan Fadia Rafiq? Sudah ada jurnalis Kompas TV Eril Wiranata dan juru kamera Ricky Sultana. Eril, selamat petang. Eril, apakah kasus yang membuat Pekalongan ataupun Bupati Pekalongan ini ditangkap sudah dikuak oleh KPK? Dipo dan saudara, bahwa memang dari Bupati Pekalongan Fadia Rafiq sudah tiba sejak pagi hari sekitar pukul 10 bersama dengan 2 orang lainnya, diantaranya adalah ajudannya dan kemudian juga 1 orang kepercayaannya, yang dimana dalam hal ini KPK mengungkapkan bahwa operasi tangkap tangan ini dilakukan pada dini hari, yang dimana memang dilakukan penangkapan di Semarang lalu dibawa ke Jakarta pada pagi hari ini dengan 3 orang, yang dimana memang dalam hal ini dari KPK mengatakan akan mengungkapkan terkait dengan adanya dugaan tindak pidana korupsi terkait pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintahan Kabupaten Pekalongan. Memang hingga saat ini dari KPK pun masih belum menjelaskan secara detail terkait dengan besaran ataupun barang bukti yang sudah dibawa oleh KPK, tetapi informasi yang kami dapatkan bahwa KPK sudah melakukan penyegelan kepada beberapa ruangan yang berada di Pekalongan. Kemudian juga hingga saat ini KPK masih mendalami terkait siapa saja yang terlibat, karena memang nantinya dari 3 orang terperiksa ini akan dilakukan pendalaman secara khusus dari KPK nantinya untuk melihat aliran kemana saja larinya, lalu kemudian juga siapa saja yang terlibat dari operasi tangkap tangan ini, yang dimana KPK memiliki waktu 1 kali 24 jam untuk menentukan kepastian hukum dari 3 orang terperiksa ini. Dipo. Bupati Pekalongan Fadia Rafiq sudah tiba di KPK dan KPK memiliki waktu 1 kali 24 jam untuk menentukan terkait dengan apa kasus ini. Terima kasih jurnalis Kompas TV Eril Wiranata dan juga juru kamera Ricky Sultana. Selamat bertugas kembali. Tetap bersama kami, usai jeda kami hadirkan informasi Presiden Prabowo Subianto mengundang para mantan presiden dan wakil presiden ke Istana Kepresidenan Jakarta malam ini. Salah satu yang terjadwal hadir yakni Presiden ke-7 Joko Widodo. Kompas Petang kami lanjutkan bersama saya Cindy Permadi. Saudara, Presiden Prabowo Subianto mengundang para mantan presiden dan wakil presiden ke Istana Kepresidenan Jakarta malam ini. Salah satu yang terjadwal hadir yakni Presiden ke-7 Joko Widodo. Agenda ini dikonfirmasi oleh ajudan Jokowi, AKBP Syarif M. Fitriansyah. Menurut Syarif, undangan dijadwalkan pukul 19.30 waktu Indonesia Barat dengan agenda silaturahmi dan diskusi. Menurut Syarif, Jokowi akan memenuhi undangan itu. Melalui pesan singkat kepada Kompas TV, ajudan Jokowi, AKBP Syarif Fitriansyah bilang, insya Allah beliau hadir pukul 19.30. Biasanya beliau hadir lebih awal sebelum waktu yang telah ditentukan. Bisa jadi buka puasa masing-masing terlebih dahulu, pertemuan, silaturahmi, dan diskusi. Selain Jokowi, Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono juga akan memenuhi undangan silaturahmi dari Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan Jakarta malam ini untuk berdiskusi. Meski belum mengetahui topik diskusi, Sekjen Partai Demokrat Herman Hairon mengkonfirmasi kehadiran SBY. Hairon menyebut SBY memahami berbagai perkembangan isu dunia saat ini dan siap berdiskusi. Kepada Kompas TV, Sekjen Partai Demokrat Herman Hairon pastikan jika ada undangan presiden, pasti Pak SBY akan hadir. Saya belum tahu apa yang akan dibahas, tapi jika membahas situasi dunia saat ini, Pak SBY sangat memahaminya karena mengikuti perkembangan dunia setiap hari, bahkan mendiskusikannya. Langkah Iran menutup Selat Hormuz akibat serangan AS dan Israel berdampak pada jalur minyak dunia. Pemerintah Indonesia pun menyiapkan antisipasi dampak dari penutupan Selat Hormuz ini.
Rekaman ini menunjukkan detik-detik serangan ke kapal tanker terekam dari dekat. Video yang ditayangkan oleh kantor berita Al Jazeera ini menunjukkan sebuah kapal tanker minyak berbendera Palau terbakar setelah melanggar perintah tidak melintasi Selat Hormuz. Menurut Pusat Keamanan Maritim Oman, ada 3 kapal yang terkena proyektil yang tidak dikenal di area tersebut. Selat Hormuz dengan panjang 33 km merupakan jalur vital transit minyak global dari wilayah Timur Tengah ke seluruh Indonesia. Iran pun menutup Selat Hormuz pada Sabtu 28 Februari 2026 sebagai aksi balasan Iran terhadap serangan militer gabungan Amerika Serikat dan Israel. Tentu, penutupan ini berdampak pada pasokan minyak dunia. Penutupan Selat Hormuz tentu berdampak juga bagi Indonesia. Sekitar 20% jalur perdagangan minyak dunia melewati Selat Hormuz dan berpotensi memicu lonjakan harga minyak mentah dunia. Penutupan Selat Hormuz juga mengganggu ekspor-impor, karena ini adalah jalur perdagangan vital bagi komoditas migas dan non-migas Indonesia dengan mitra di Timur Tengah. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menyatakan, setiap ketegangan di kawasan Timur Tengah hampir pasti berdampak pada pasokan minyak global yang tentu berdampak juga terhadap Indonesia. Ya, pertama yang terganggu kan pasti suplai minyak. Yang kedua, transportasi logistik. Dan yang ketiga tentunya kita melihat tourism akan sangat terganggu. Pengaruh ke ekspor juga nggak Pak? Kan ini juga melibatkan negara-negara lain, UAE, Bahrain. Iya, kalau negara tergantung juga berapa lama. Balik lagi kita monitor aja bahwa perang ini lama atau perang 12 hari atau perang berapa jauh. Berarti harga BBM bisa naik Pak? Apa? Harga BBM bisa naik? Otomatis akan naik sama seperti saat perang Ukraine kan naik. Tetapi kan kali ini supply dari Amerika juga akan meningkat dan OPEC juga meningkatkan kapasitasnya. Pemerintah pun akan terus memantau eskalasi yang terjadi di Timur Tengah, dampak konflik antara Amerika Serikat dan Iran. Untuk mengantisipasi dampaknya ke Indonesia, salah satu yang dilakukan adalah kerjasama dengan pasokan selain dari Timur Tengah. Tim Liputan, Kompas TV. Sejumlah tokoh, akademisi, dan ormas termasuk MUI serukan agar Indonesia keluar dari Board of Peace bentukan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Merespons desakan itu, Ketua MPR Ahmad Muzani menyatakan Presiden Prabowo masih mencermati situasi global saat ini. Ahmad Muzani bilang Prabowo terus memantau perkembangan konflik di Timur Tengah. Prabowo juga akan mendengarkan berbagai aspirasi yang muncul di dalam negeri. Politisi Gerindra ini juga menyebut Presiden Prabowo sudah mengetahui tentang pandangan dari MUI terkait Board of Peace. Semua pandangan yang berkembang di masyarakat akibat dari situasi ini, Presiden menyimak dengan seksama, memperhatikan dengan seksama tentang hal ini, dan beliau akan terus mencermati keadaan di Timur Tengah, termasuk mendengarkan, membaca pandangan dan pikiran yang berkembang di tanah air dari semua lapisan masyarakat. MUI sudah mendesak untuk mundur itu Pak? Iya, saya kira Presiden sudah tahu. Sebelumnya, Majelis Ulama Indonesia mendesak pemerintah Indonesia keluar dari Board of Peace menyusul serangan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran. Sikap itu disampaikan dalam tausiah resmi MUI tanggal 1 Maret 2026. MUI menilai keterlibatan Amerika Serikat dalam BOP memunculkan pertanyaan serius terkait komitmen perdamaian Palestina. Terkait serangan ke Iran, MUI duga ada motif strategis untuk membatasi dukungan Iran terhadap perjuangan untuk kemerdekaan Palestina. Dalam tausiah yang dikeluarkan hari Minggu 1 Maret lalu, MUI secara resmi mendesak pemerintah Indonesia keluar dari Board of Peace sebagai reaksi atas serangan Amerika dan Israel terhadap Iran. Selain itu, MUI mendesak pemerintah Indonesia agar mencabut keanggotaan dari BOP karena dipandang tidak efektif mewujudkan kemerdekaan sejati di Palestina. MUI menilai motif strategis di balik serangan ke Iran patut diduga sebagai upaya sistematis melemahkan posisi strategis Iran di kawasan, sekaligus membatasi dukungan Iran terhadap perjuangan kemerdekaan Palestina. Melihat ada tanda-tanda perang akan berhenti dalam waktu dekat, masihkah efektif Board of Peace bentukan Trump? Inikah saatnya Indonesia mundur dari Dewan Perdamaian tersebut?
Kita bahas bersama anggota Komisi 1 DPR fraksi PKB Syamsur Rizal dan Guru Besar International Relations St. Petersburg State University Bukoni Rahakundini Bakri. Selamat petang semuanya. Selamat petang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ke Deng Ical dulu ya, Deng Ical. BOP ini kan cita-citanya perdamaian, tapi ketika ketuanya melakukan serangan dan hingga saat ini kayaknya belum ada tanda-tanda kesepakatan dengan Iran. Masihkah BOP ini efektif sejalan dengan cita-citanya? Ya, kalau sebagai organisasi BOP ini mungkin masih bisa efektif, tetapi sebagai sebuah langkah komunikasi dan campaign itu hampir tidak mungkin efektif. Karena image yang dibangun oleh seorang Trump itu yang kemudian mengambil posisi menyerang Iran, sementara dalam tahap negosiasi yang oleh kalangan tertentu atau kita semuanya itu melihat masih ada peluang untuk bernegosiasi lebih panjang, lebih lama ini. Kemudian yang paling parah ini karena pas di bulan Ramadan kemudian terjadi serangan ke Iran. Nah ini yang menyebabkan dalam konteks citra itu hampir tidak mungkin bisa efektif. Walaupun secara kelembagaan kita mesti sadar bahwa tidak ada lagi organisasi yang lain yang bisa menjadi alternatif selain PBB. Sementara efektivitas PBB juga ini masih diragukan sampai hari ini, terkhusus masalah kedamaian atau kemerdekaan Palestina atau perdamaian di kawasan Gaza. Tapi Anda melihat kita masih relevan nggak posisinya? Apakah kita juga harus mempertimbangkan untuk keluar dari BOP seperti desakan MUI? Iya, pertanyaannya itu juga bisa dibalik. Kalau kita keluar ngapain aja? Jadi sama-sama ada plus minusnya. Kalau saya secara pribadi menganggap bahwa keberadaan kita bisa saja tetap di situ, tetapi fungsinya jangan terlalu berharap banyak. Jangan terlalu membuang banyak energi, tetapi kita tetap dalam pusaran diplomasi dan informasi-informasi yang pertama. Ya. Oke, kalau gitu Bu Kony, kalau misalnya kita keluar, pertanyaannya kita terus ngapain? Nah, tapi juga Bu Kony, kalau sekarang kondisinya Amerika Serikat lagi panas dengan Iran, kemudian kita keluar begitu saja dari BOP, akan ada dampak nggak untuk Indonesia? Kita aman-aman aja nggak? Begini, kita balik dulu nih, asalnya dulu apa? Kenapa Indonesia terlibat dalam BOP ya? Pertama kita klarifikasikan mandat kita. Mandat kita tuh jelas untuk defensif ya kan? Terus memastikan bahwa ROE-nya itu defensif dan kemudian memastikan legal review-nya kuat. 3 ini aja udah lemah. Nah, artinya dari awal sudah bilang kita mesti memikirkan tentang exit strategy. Karena kita itu harus keluar dengan cara terhormat. Kebetulan, saya ngomongnya jadi kebetulan nih, terjadilah sekarang serangan terhadap Iran. Dan inilah yang sebenarnya menurut saya menjadi pintu exit door terbaik. Karena gini ya, dalam studi keamanan, label itu tidak menentukan realitas. Boleh aja di namanya board of peace, tapi de facto dia bisa menjadi board of war. Begitu ada operasi bersama, begitu ada integrasi komando, begitu ada penggunaan pangkalan untuk strike, maka secara fungsional, sebuah forum damai itu berubah menjadi arsitektur perang. Sekarang kita bicara siapa membernya BOP. Di situ ya negara-negara yang sudah menyediakan pangkalannya ada Qatar, UAE, Bahrain, Kuwait, coba sudah ada. Artinya negara-negara itu sudah terlibat. Jelas ada Israel, udah pasti. Jadi dari situ saja sudah ada 7 negara yang sudah terlibat masuk ke dalam war gitu. Nah, apakah sekarang sudah melalui serangan militer bersama? Mungkin masih baru terpisah. Tapi apakah kemudian komando dan sistem tempur sudah terintegrasi? Mungkin sedang dalam proses terintegrasi. Tapi yang sudah pasti pangkalan negara anggota sudah dipakai untuk operasi ofensif terhadap Iran. Tapi Bu Kony, kalau kita mengambil momentum ini untuk keluar dari BOP, ada dampak nggak buat Indonesia? Sekali lagi gimana? Kalau kita mengambil momentum ini untuk keluar dari BOP seperti standing point ini bukan itu, kita mendingan keluar. Aman nggak tapi posisi kita sebagai negara? Justru aman karena Indonesia bisa kembali kepada jati dirinya. Jati diri Indonesia itu kan dia bebas aktif. Ketika dia masuk ke dalam BOP yang waktu itu masih kita percaya masih board of peace ya kan? Saya waktu itu masih lihat kenapa Presiden Putin khawatir nih. Rupanya Presiden Putin khawatir kan, apakah ini betul-betul akan jadi board of peace? Ternyata kekhawatirannya terjadi. Ternyata tidak jadi board of peace. Maka sekarang kalau kita mengundurkan diri dengan alasan kenapa tidak sesuai dengan yang direncanakan, kita keluar dengan secara terhormat. Karena sekali lagi kita masuk untuk ceasefire, untuk reconstruction issue, untuk humanitarian role, untuk stabilization force. Dengan kita memasuk begitu alasan kita masuk, belum saja nafas, mungkin 17 triliun belum jalan, saya nggak tahu di jalan atau belum, ya kan? Tapi tiba-tiba terjadi pecah perang ini dengan penggunaan negara-negara terkait menyerang menggempur Iran, itu sudah nggak betul.
Deng Ical, kita sejauh ini sikap kita dari pemerintah baru mendorong deeskalasi, meminta semua menahan diri. Tidak ada kecaman dari pemerintah kita. Apakah Anda melihat kita sebenarnya agak terjebak ketika kita satu organisasi dengan AS dan juga Israel? Kita jadi nggak bisa lebih leluasa? Tidak, sama sekali. Seharusnya board of peace itu tidak menjadi pembatas, tidak menjadi koridor. Bahkan bisa jadi forum itu bisa menjadi forum untuk kongko-kongko dan menegur secara langsung. Nah, saya sependapat dengan Prof. Koni tadi, banyak hal ini bisa menjadi exit tool yang bagus. Tapi dalam sisi tertentu, pemerintah berharap perubahan eskalasi yang begitu cepat ini menjadikan board of peace itu akan terjadi seperti semacam kocok ulang lah. Resizing juga barangkali juga mungkin terjadi, dan mungkin Indonesia menjadi momentum untuk mendapatkan level yang lebih baik, terutama dalam bargaining untuk memasukkan perdamaian di Gaza itu sebagai masalah utama kembali sesuai dengan resolusi 2803. Jadi momentumnya di situ adalah karena ada perubahan atau ada dekadensi citra yang turun dari Presiden Trump ini, maka mungkin saja dengan ini akan ada kekuatan yang lain, terutama melalui perspektif PBB ini, untuk menegur dan mengembalikan board of peace itu dalam posisi untuk melaksanakan 2803, yaitu untuk perdamaian di jalur Gaza. Nah, kalau dalam perdamaian itu hampir semuanya oke. Kita yang kepentingan kita itu adalah memerdekakan Palestina, bisa menggunakan momen ini juga untuk mendorong lebih kuat. Nah, itu yang saya maksud bahwa kita mesti wait and see, sekaligus juga Kementerian Luar Negeri, Menteri Pertahanan ini melakukan komunikasi lebih baik lagi dengan Sekjen PBB, dengan beberapa pihak, sehingga kita menemukan behind the scene yang tidak kelihatan di situ. Karena kita ini belum tahu, rakyat kita belum tahu. Tetapi yang kedua adalah apa yang menjadi catatan komisi kami, itu adalah bagaimana setiap etape, setiap perkembangan aktual ini mesti dijelaskan secara lebih transparan kepada masyarakat Indonesia. Kenapa? Karena apa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia itu bisa merangsang perkembangan opini yang tidak bagus untuk political domestiknya kita di Indonesia. Dan yang paling parah itu jangan sampai nanti kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah itu berkurang. Kepercayaan terhadap Prabowo itu turun, itu bisa menjadi masalah lebih besar lagi ke depannya. Nah, oke, kalau itu kita juga harus menjaga marwah hubungan internasional kita di dalam negeri. Nah, kemudian juga tapi Bu Koni, kalau kita membaca karakternya dari Trump sendiri, mungkinkah kita akan bisa mundur tanpa ada konsekuensi? Konsekuensi itu ada, tapi kita mesti pikir juga kalau kita mikirkan terlalu terhadap Trump, apa implikasi besar kita gitu? Kita punya implikasi lebih besar daripada Trump. Satu, BOP itu tidak merepresentasikan mayoritas kekuatan global. Jadi dia memang sudah dipersepsi sebagai, like it or not, dia sudah dipersepsi sebagai learning mechanism dari Western society gitu. Itu waktu belum terjadi serangan Iran, ya kan? Nah, waktu itu legitimasi internasional masih diperdebatkan. Sekarang sudah selesai perdebatan, sudah jelas board of peace itu menjadi board of war karena orang-orang Israel sudah terlibat semua. Tadi kalau dibilang mau membebaskan Palestina misalnya kan, atau mau membantu Palestina, lo Palestinanya aja nggak ada di sana, bagaimana? Itu kan sebenarnya alasan pertama kenapa negara-negara besar seperti BRICS ya, Rusia, Cina, Brazil, India itu nggak mau masuk gitu, karena dia melihat loh Palestina aja aktor utamanya nggak ada di sana. Nah, kalau Indonesia memaksakan diri, ini yang menurut saya akan resiko diplomatik Indonesia akan lebih besar. Pertama, ini akan sensitif terhadap persepsi dari politis bebas aktif kita yang ternyata dianggap bergeser. Dan ketika BOP itu dipersepsi sebagai Western learning mechanism, maka citra gerakan memblok kita tergerus. Contoh nih, sekarang kan Perdana Menteri Iran udah nyatakan, mana statement Indonesia anti serangan ini atau pro Irannya, nggak ada kan? Kemudian trust global kepada Global South menurun. Kita adalah pemimpin Global South loh. Ingat ya, Indonesia itu tidak besar. Nah, yang paling akhir, positioning Indonesia itu dipertanyakan, kamu tuh sebenarnya apa gitu. Oke. Artinya menegaskan kembali sikap kita non-blok, kemudian politik bebas aktif itu yang harus ditegaskan tidak hanya di dalam negeri tapi juga di luar negeri. Kalau gitu Prof. Koni Rahakuni. Ya, karena itu jati diri bangsa. Oke, baik. Prof. Koni dan Deng Ical, terima kasih sudah berbagi pandangan bersama kami. Sehat selalu semuanya. Prof. Koni, salam kenal ya. Mari sama-sama. Usai jeda saudara, bandara di wilayah Dubai mulai beroperasi secara terbatas pada Senin malam waktu setempat setelah sempat ditutup 3 hari pasca serangan Amerika Serikat Israel ke Iran.
Operasi militer Amerika Serikat ke Iran diperkirakan akan memakan waktu cukup lama. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyebut serangan militer ke Iran bisa berlangsung jauh lebih lama dari 4 hingga 5 pekan. Trump mengaku tidak bosan dengan operasi militer seperti ini. And we have, right from the beginning, we projected 4 to 5 weeks, but we have capability to go far longer than that. We'll do it. Whatever somebody said today, they said, oh, well, the president wants to do it really quickly. After that, he'll get bored. I don't get bored. There's nothing boring about this. Menanggapi pernyataan ini, Dubes Iran untuk Indonesia, Muhammad Boroujerdi menyatakan negaranya telah siap berperang melawan Amerika Serikat dan Israel. Bahkan kesiapan perang ini menurut Boroujerdi lebih siap dari perang 12 hari antara Israel dan Iran yang pernah terjadi pada Juni 2025. چندین بار به اونها اخطار کردیم و گفتیم ما مایل به جنگ نیستیم، جنگ چیز خوبی نیست، ما جنگ رو دوست نداریم، ما نمیخوایم منطقه ناامن بشه، ما نمیخوایم اقتصاد منطقه آسیب ببینه که باعث آسیب دیدن اقتصاد همه کشورهای دنیا خواهد شد. اقتصاد همه کشورهای مستقل دنیا از این قضیه آسیب خواهد دید و شما میتونید تحلیل بکنید که اقتصاد کشور شما هم از این جنگ آسیب خواهد دید. Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan terkoordinasi terhadap sejumlah target militer Iran Sabtu pekan lalu. Sebagai tanggapan, Korps Garda Revolusi Iran meluncurkan serangan rudal dan drone yang menargetkan Israel. Pangkalan militer Amerika Serikat di Uni Emirat Arab, Bahrain, Qatar, dan Kuwait juga jadi sasaran. Bandara di wilayah Dubai beroperasi terbatas pada Senin malam waktu setempat setelah sempat ditutup 3 hari pasca serangan Amerika Serikat Israel ke Iran. Penumpang dilarang pergi ke bandara kecuali menerima konfirmasi waktu keberangkatan dari maskapai penerbangan. Maskapai penerbangan Emirates mulai mengoperasikan sejumlah penerbangan terbatas mulai hari ini. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyebut perang melawan Iran bisa berlangsung antara 4 hingga 5 pekan. Seberapa besar kesanggupan kedua negara menghadapi perang yang panjang dan bagaimana dampaknya bagi dunia? Kami akan membahasnya bersama pakar geopolitik dan keamanan nasional, Pak Wibawanto Nugroho Widodo PhD. Pak Wibawa, selamat petang. Selamat petang, Mas. Siap, Pak Wibawa, saya akan langsung tanyakan. Menurut Anda, apakah perang ini akan singkat atau akan berlangsung panjang seperti yang kemudian diklaim oleh Donald Trump? Ya, menurut saya ini akan berlangsung panjang ya, karena ini adalah masa yang paling krusial. Anggaran militer dunia itu sekarang sudah paling tinggi sejak Perang Dingin, 2,7 triliun US dollar. Itu yang pertama. Yang kedua, ini adalah kondisi paling serius di Middle East setelah Perang Irak tahun 2003. Dan Operation Lions Roar ini sudah melibatkan 8-9 negara terlibat di situ, Amerika, Israel, dan juga Iran, plus semua negara-negara Gulf Country Council yang mayoritas adalah Islam Sunni. Jadi ini merupakan kondisi yang sudah bisa melebar secara intensitas dan the scope of geography. Jadi ini sudah masuk dalam yang namanya high escalation theater. Itu satu ya. Jadi mengapa ini sangat berbahaya? Yang pertama adalah konflik ini sudah membunuh pemimpin Iran, di mana krisis kepemimpinan di Iran itu bisa membuat eskalasi konflik menjadi tidak terkontrol, sehingga upaya diplomasi akan kalah cepat dibanding perkembangan dari perang itu sendiri. Yang kedua adalah jalur energi dunia itu terancam, sangat terancam ya, di mana 20% suplai minyak global itu melewati kawasan ini. Ada Selat Hormuz yang sedang ditutup, ada infrastruktur minyak teluk yang jadi sasaran, dan jalur tanker energi internasional. Jadi gangguan kecil saja bisa berdampak dahsyat terhadap perekonomian global. Yang berikutnya adalah perang itu sudah masuk yang ke dalam yang namanya multi-domain warfare. Jadi semua dimensi darat, laut, udara, space, informations, itu sudah terlibat di dalam engagement perang kali ini. Ya, dari yang namanya perang cyber, serangan drone, presisi tinggi, sabotase energi, gangguan navigasi dan penerbangan sipil, sampai operasi informasi digital, menambah rumitnya konvensional warfare dan juga special operation yang dilakukan. Dan yang berikutnya, ya, dampak global langsungnya itu adalah yang pasti ekonomi global. Harga minyak akan meningkat, ya, risiko inflasi global pasti juga meningkat. Jika pasar global sangat sensitif terhadap apa yang terjadi di Middle East saat ini. Transportasi dan logistik global juga sangat terpengaruh. Nah, jadi ini menimbulkan shock kepada dunia setelah apa yang terjadi di Ukraina.
Oke, bagaimana dengan dampaknya bagi negara kita, Pak Wibawa? Ya, ini tidak terlepas dari apa yang menjadi dampak terhadap stabilitas politikal global ya. Jadi blok barat itu mendukung operasi militer, sementara Rusia dan Tiongkok itu mengancam akan melakukan counter eskalasi. Jadi fragmentasi geopolitik dan decoupling global dalam hal politik dan ekonomi ini harus diantisipasi oleh Indonesia. Dampaknya sangat jelas. Yang pertama adalah tekanan harga energi dan BBM. Itu udah pasti. Jika sampai harga minyak naik 120 sampai 130 dolar per barrel, artinya itu akan memberikan tekanan kepada APBN kita. Inflasi domestik akan naik. Dan juga karena subsidi energi kan meningkat. Itu pertama. Yang kedua, efek negatif pada nilai tukar rupiah yang mungkin akan melemah. Biaya impor akan meningkat. Yang ketiga adalah kepada ketahanan pangan. Seperti gandum, pupuk, dan semua rantai supply distribusi pangan. Itu menambah kompleksitas setelah terjadi di Ukraina beberapa waktu lalu. Jadi ketahanan pangan itu menjadi isu national security. Yang berikutnya adalah ada resiko yang sifatnya non-militer, ya, seperti serangan cyber, propaganda digital, polarisasi sosial, dan radikalisme transnasional yang bisa menyulut emosi dan sikap tindak dari orang Indonesia. Oke, tadi Anda menyebutkan bahwa perang ini akan berlangsung panjang. Prediksi Donald Trump 4 hingga 5 pekan. Kalau prediksi Anda, seberapa lama sebenarnya perang ini akan berlangsung? Pak Wibawa, singkat saja. Sebagai Presiden Amerika Serikat, beliau pada saat ini harus mengatakan demikian. Ya. Karena teori American Way of War itu adalah shock and awe, artinya memberikan kejutan dan memberikan sesuatu kekagetan untuk bisa diselesaikan dengan cepat, tepat, dan yang disasar itu adalah bukan counter value tapi counter force, maksudnya ngerti ya. Jadi yang disasar itu adalah sasaran militer, bukan populasi. Tetapi itu kan baru teori ya. Yang namanya di dalam perkembangan kontingensi peperangan itu yang oleh Clausewitz bilang fog of war itu tidak bisa membuat perang itu terprediksi. Jadi eskalasi bisa tinggi karena keterlibatan banyak aktor dan juga intensitasnya dan juga scope of geografinya. Apakah ini menuju perang ketiga? Ya, apakah menuju perang dunia ketiga? Ya, paling tidak sekarang kita masuk dalam environment global yang eskalatory konfliknya. Oke, tentu kita akan melihat terus ya ke depan seperti apa dinamika geopolitik yang ada di Timur Tengah. Terima kasih Bapak Wibawanto Nugroho Widodo PhD, pakar geopolitik dan keamanan nasional telah bergabung di Kompas Petang. Saudara, kawasan Universitas Lampung jadi salah satu lokasi berburu takjil untuk warga kota Bandar Lampung. Saudara, kawasan Universitas Lampung jadi salah satu lokasi berburu takjil untuk warga kota Bandar Lampung. Deretan tenan makanan dan minuman berjajar rapi menawarkan beragam menu berbuka puasa, mulai dari aneka makanan ringan, minuman segar, gorengan, hingga makanan berat tersedia dengan harga yang terjangkau di pasar takjil kawasan Universitas Lampung. Aneka menu buffet juga bisa jadi pilihan Anda untuk berbuka puasa, seperti yang disajikan di Hotel Santika, Jakarta. Ramadan kali ini ada 75 aneka menu yang disajikan, mulai dari masakan Nusantara, aneka hidangan Thailand, dan Western. Untuk bulan suci Ramadan ini, Santika mengeluarkan menu spesial Ramadan khas Timur Tengah. Pengunjung juga bisa langsung menyaksikan live cooking dari chef. Menu bakaran atau barbeque juga bisa jadi pilihan untuk buka puasa nanti di Surabaya. Rumah makan Barbeque 78 menyajikan 12 menu bakaran ayam dan sapi yang bisa menjadi pilihan. Harga yang ditawarkan cukup variatif dari Rp15.000 hingga Rp178.000. Tak hanya itu, hidangan manis cookies dalam wadah bisa ditawarkan untuk tajil buka puasa. Kira-kira apa saja rekomendasi pilihan berbuka puasa? Kita sapa jurnalis Kompas TV, Fedriska Ananda dan juru kamera Jamzari dari Selipi, Jakarta. Dan Alfian Rahman dan juru kamera Cilmi Ardianto Fani dari Surabaya, Jawa Timur. Kita sapa dulu dari Jakarta, ada Fedriska. Fedriska, kalau di sana rekomendasi Anda apa?
Kalau rekomendasi sebenarnya saya agak bingung Cindy, karena kalau misalkan di Hotel Sleepy Premier Jakarta, Hotel Santika Premier Sleepy ini menawarkan beragam menu buffet. Jadi kalau misalkan Anda pemirsa Kompas TV ini bingung pengen makan apa, pengen makan Nusantara kah atau pengen makanan Timur Tengah kah, Anda bisa datang ke Hotel Santika, di mana saya akan tunjukkan kepada Anda Cindy ada menu apa aja hari ini. Di mana ini merupakan stall makanan Nusantara, di mana sebetulnya kalau misalkan untuk Hotel Santika sendiri mereka ini menyediakan ataupun andalan menu dari Hotel Santika ini adalah makanan Nusantara. Seperti kalau misalkan hari ini adalah menunya penyetan, ada ayam penyet, tahu dan juga tempe serta ada terong bakar dan juga sambal-sambelan. Nah, namun kalau misalkan untuk bulan puasa sendiri katanya sih ada menu spesial yang hanya dihadirkan pada bulan puasa, namanya menu signature. Kita coba tanya nih sama chefnya yang saat ini lagi mengawasi nih. Chef, boleh disampaikan Chef, menu andalan dari Hotel Santika sendiri untuk menu buka puasa sebenarnya apa? Kalau untuk di Hotel Santika ini menu andalan kita ini ada menu Nusantara ya. Hari ini ada nasi kapau, ayam penyet, sop kambing, soto ayam. Tapi kalau untuk iftar ini kita juga nyiapin nasi biryani, ada menu takjilan, ada assorted gorengan, ada banyak, ada bubur-bubur, terus bermacam-macam es, ada es cendol, es goyobot, banyak yang menu tradisional. Jadi palu gada nih Chef, jadi dari menu Nusantara hingga menu Western, Timur Tengah, Asia juga tadi aku dengar ada tom yum juga. Ya, ada tom yum, ada juga chicken teriyaki. Jadi nggak cuma Nusantara aja, kita Western juga ada spaghetti aglio olio, ada kebab juga ada. Ya. Ini kan tadi berbagai macam nih, cuman kan kalau misalkan kita mengingat saat ini adalah tahun ini ada bulan Ramadan, jadi yang paling spesial adalah menu signature, menu Timur Tengah ya Chef ya? Timur Tengah ini, jadi ada nasi biryani, kita ada temennya ada lem, ini apa, grill lem sama spice chicken Arabic. Baik, terima kasih banyak Chef Mike atas Chef Miki atas waktunya. Nah, itulah tadi Cindy. Jadi kalau misalkan kamu dan juga Dipo yang lagi di studio ini bingung makan apa, ini bisa datang ke buffet Hotel Santika Premier Sleepy, di mana ini beragam sekali menunya. Kalau misalkan lagi pengen makan yang berat-berat seperti kambing, ada menu Timur Tengah, kemudian yang pengen light, pengen ada sup-supan juga ada tom yum. Nah, kalau misalkan pengen basic ke makanan Nusantara juga ada. Jadi banyak sekali, ada 77 menu yang ada hari ini di Hotel Santika Premier Sleepy pada hari ini. Oke, kita juga lihat kalau di Surabaya ada jurnalis Kompas TV Alfian Rahman dan Cilmi Ardianto Fani. Kalau di sana, Alfian, rekomendasi Anda apa? Iya, selamat sore sini dan juga saudara. Rekomendasi dari Kota Pahlawan Surabaya, di belakang saya ini sedang hujan begitu, masih gerimis-gerimis sahdu sesuai dengan tema yang ingin kita berbuka pada sore hari ini. Sini dan juga saudara, saya akan mengajak Anda untuk menjelajah menu bakaran yang ada di rumah makan Barbecue 78 yang terletak di Jalan Dharma Husada Indah Surabaya, karena dekat dengan kampus tempat ini maka menyediakan berbagai macam olahan makanan bakaran seperti yang nampak di layar kaca Anda sini dan juga saudara. Ini ada sedang proses pembakaran dari itu daging sapi, ada juga daging ayam, termasuk juga daging iga yang memang di sini memberikan pengalaman makanan yang bakaran yang berbeda, namun tetap dengan harga terjangkau. Tadi kami juga sempat memantau harga dari beberapa menu makanan yang disajikan selama bulan Ramadan di tempat ini. Sini dan juga saudara, mulai dari Rp15.000 bahkan hingga Rp100.000 tergantung nanti paketan yang ingin diambil oleh para penikmat atau pemburu takjil. Seperti yang kita lihat, ini adalah proses bakaran yang dilakukan oleh koki di tempat ini, dan ada juga ini merupakan menu hidangan utama yang merupakan menu favorit yang ada di tempat ini, berisikan perfect meat platter begitu. Sini dan juga saudara, ada suiker dari daging sapi, ada juga dari daging ayam, termasuk juga lalapan dan lain sebagainya. Tentu ini menjadi pengalaman yang menarik jika para pengunjung datang dan mencicipi langsung hidangan-hidangan di sini, karena diolah secara segar dan fresh langsung segera sebelum dikonsumsi.
Dan ada juga kami sempat berbincang dengan pemilik dari restoran atau rumah makan ini, Sidik Jari Saudara. Selama momen bulan Ramadan atau bulan puasa kali ini, pihak restoran ini membuka layanan atau menyiapkan layanan mulai dari pukul 11 siang untuk persiapan hingga nanti tutup pukul 10 malam. Dan ini menjadi salah satu referensi unik destinasi wisata selama bulan Ramadan, baik itu untuk berburu takjil maupun untuk berbuka puasa. Cindy. Oke, jurnalis Kompas TV Alfian Rahman dan Cilmi Ardianto Fani dari Surabaya, kemudian ada Fedriska Ananda dan Jamzari dari Jakarta. Terima kasih, selamat siap-siap buka puasa kawan-kawan. Longsor di Dusun Bandungan, Desa Kalongan, Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah meluas. Bencana tanah bergerak yang terjadi sejak 2022 tersebut kini mencapai lebih dari 5 hektar. Longsor di Dusun Bandungan, Desa Kalongan, Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah meluas. Bencana tanah bergerak yang terjadi sejak 2022 tersebut kini mencapai lebih dari 5 hektar. Rekaman udara menggambarkan lubang besar yang diikuti longsoran tanah memutus jalur warga yang berada di Dusun Bandungan, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Lubang besar ini memiliki tinggi sekitar 62 meter dengan kemiringan mencapai 68 derajat. Lubang besar ini juga menyebabkan Jalan Arjuna yang merupakan jalur penghubung Kabupaten Semarang dan Kabupaten Demak terputus. 22 keluarga saat ini berada di zona rawan. Sekarang masih terus berlangsung aliran itu, ya, karena itu sumber yang dari bawah sumber, kemudian di bawah itu kayak kalau kajian teknisnya ya dari teman-teman GPU itu ada tampungan lah, seolah-olah kayak mereka itu membuat satu tampungan sendiri, jadi terus. Nah, ketika sudah jenuh pasti dia akan mencari jalan. Seorang pria yang terkunci dalam garasi Bantah terlibat kasus pencurian. Ia merasa difitnah dan dijebak. Video ini sempat viral dengan narasi pria terkunci dalam garasi adalah pencuri. Namun ini dibantah oleh keluarga korban yang merasa dijebak oleh pelaku. Melalui anaknya, pria itu bercerita jika awal mula ia dijebak dan dikunci dalam garasi karena pertikaian akibat perselisihan sewa menyewa ruko yang sudah habis masa sewanya. Pria itu kemudian dibawa ke dalam rumah dan dikunci hingga diteriaki maling. Atas peristiwa ini, keluarga sudah lapor ke polisi karena merasa dirugikan dengan narasi fitnah yang disebarkan dalam video. Sempat terjadi cekcok lah ya, sempat terjadi konflik, tapi ya belum main fisik. Si HR ini langsung teriak maling. Ramai di situ, ayah saya diajak ke ruko yang mana TKP yang di video itu. Dan karena pihak ruko takut ayah saya kabur, jadi motor ayah saya dititipkan ke security setempat. Dan ayah saya bonceng 3 dengan 2 orang tersebut. Ayah saya masuk, 2 orang ini pelan-pelan dari luar langsung ngunci gerbangnya. Langsung ngunci gerbang dan teriak-teriak, oh maling, jadi rame. Dan seperti yang ada di video itu, kejadiannya jadi seperti itu. Kompas Petang akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami. Rekaman video dirilis Departemen Pertahanan AS menunjukkan serangan rudal Tomahawk ke Iran dari kapal perusak rudal berpemandu USS Prince serta serangan udara yang dilakukan oleh Komando Pusat AS selama operasi Epic Fury. Perang di Timur Tengah semakin panas ketika Israel dan AS menghantam Iran Senin waktu setempat. Intensitas serangan, pembunuhan pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei dan kurangnya rencana penyelesaian yang jelas menunjukkan bahwa konflik itu tidak akan berakhir dalam waktu dekat. Kompas Petang kami akhiri, saudara. Saya Dipon Bahagia. Saya Cindy Permadi, terima kasih, sampai jumpa.